tadi kita sempat berbincang, kalau seandainya yang bersangkutan mengakui memberikan keterangan palsu, dicabut keterangannya karena atas katakanlah tekanan dari pihak lain, itu yang kena yang menekan, dalam hal ini Ibtu Rudiana atau si dedenya yang terpaksa memberikan keterangan palsu. Kalau memang ia memberikan keterangan palsu 8 kan tahun itu yang lalu. harus dibuktikan. Dibuktikan bagaimana caranya, siapa saksinya, cara-cara menekannya. Dan jelas klien saya merasa tidak sama sekali dibantah, tidak pernah. Dan memang secara hierarki bagaimana cara menekan dia. Jasa terdakwa aja semuanya, terpidana aja sekarang berani melawan atau tidak ada dalam tekanan, dan penyidikan bukan di Cirebon tapi di Polda Jabar. Kok beraninya sama Rudiana sih, saya juga bingung karena dia orang kecil. Kalau menurut Bu Elsa, kenapa sih Ibtu Rudiananya itu yang sekarang menjadi pusat perhatian juga, salah satu dari pusat perhatian dari kasus ini? Karena yang membuat mereka untuk misalnya untuk bisa meng-create sesuatu kan orang kecil yang bisa di-create. Tapi sadisnya klien saya itu kan korban. Itu yang saya bilang nggak ada empatinya. Dan ini dibuat satu viral ya. Sehingga yang sebetulnya bikin masalah bukan kasusnya, tetapi viralnya ini, dan kita harus bikin balance beritanya. Dan karena orang yang ngikuti ini dan viral ini karena adanya film ini. Nah tapi karena permintaan dari Pak Rudiana, dia sudah menunjuk kami, dan bukan 60 lawyer ya, tetapi ini satu organisasi kami yang memberikan kepada korban, yaitu satu organisasi perkumpulan penasihat dan konsultan hukum Indonesia yang disingkat menjadi Perhaki. Jadi kita bukan pribadi-pribadi, dan ini bisa kita memberikan tugas untuk mengimbangi, balancing terhadap pemberitaan yang tidak seimbang. Dan create-nya udah terlalu jauh. Makanya 60 pengacara itu jumlahnya kesannya banyak karena semuanya dari Perhaki gitu ya? Hanya dari Perhaki. Pada saat itu, Ibtu Rudiana bisa berkontak dengan Bu Elsa Sharif itu gimana ceritanya? Apakah mungkin ada yang menjembatani antara Ibtu Rudiana dengan Bu Elsa Sharif, atau Bu Elsa Sharif merasa tertarik untuk mencoba membantu kasus ini tercerahkan, atau Ibtu Rudiana yang menghubungi Bu Elsa Sharif? Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya, Pitra. Dan saya tidak boleh menawar-nawarkan diri untuk membantu, tidak. Tapi kita diminta. Dan pertama dengan Pak Pasren dan Kavi, dan sekarang Ibtu Rudiana, dan nanti beberapa saksi yang kunci kami juga pegang. Dan itu juga karena mereka ketakutan dan otomatis khawatir ya, karena ini ada detektif dadakan itu mendatangi semua. Jadi detektif dadakan dari mana, Bu Elsa? Ya itu detektif yang bikin podcast itu. Yang salah satunya adalah sekarang kan mau di-create seolah-olah kecelakaan bukan pembunuhan. Maksudnya digital content creator atau gimana detektifnya tadi? Bukan, jadi detektif beneran? Detektif gadungan maksud saya, bercandaan aja. Detektif dan tanda kutip gitu ya? Tanda kutip, nah salah satunya pemandi jenazah, yang memandikan jenazahnya almarhumah Vina, kan ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan. Saya sempat duh ini ibu ini mau ngomong apa gitu. Tatonya dia bilang ini pasti pembunuhan, karena selain ada sayatan ya, sayatan dari benda tajam, dan juga dia membersihkan vagina. Dia bilang kalau kecelakaan kan nggak mungkin vagina tuh lendirnya banyak, yang mungkin dia nggak tahu kalau itu adalah sperma. Karena pemerkosaan. Tapi beginilah, ini juga cukup menarik. Di luar kan informasi itu begitu liar sekali, asumsi masyarakat juga begitu liar sekali. Ada yang menduga bahwa ada orang besar di balik Ibtu Rudiana sehingga bisa meng-hire seorang Elsa Sharif, pengacara kondang. Itu gimana menjawabnya? Saya kalau dibilang ya, kasus-kasus di kantor saya
yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Oh, jadi ini pro bono? Memang pro bono. Bagaimana kemana-mana biaya kami sendiri kok. Dan karena itu kita semua bertekad, karena kita sudah meneliti dan saya bikin flow chart, meneliti dengan baik ya dari putusan-putusan itu, karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat pertama, kedua dan Mahkamah Agung ini sangat-sangat profesional ya, semua sudah dipertimbangkan. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa ini bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Kan kita lihat dari dokter Adri Nur Rohmat yang forensik dan sebelumnya visum juga, kenapa kecelakaan tapi dari vagina terus mengalir darah. Jadi saya serem deh kalau baca-baca itu. Jadi ya. Bu Elsa Dan sebetulnya saya merasa ini kita harus bantu dan ternyata motivasi bantunya apa? Merasa kasihan dengan Ibtu Rudiana atau seperti apa? Ya, kita mencari kebenaran dan keadilan. Dan ini sudah tidak imbang pemberitaannya dan pemberitaan yang diputarbalikkan faktanya. Sehingga kita harus membuat satu perimbangan dan mencari kebenaran yang material ya. Apalagi ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan juga ini kan misalnya 9 majelis hakim tingkat pertama, kedua, banding dan kasasi itu kan profesional. Dan itu sudah diteliti dan semua sudah dipertimbangkan. Saksi verbalisan, bilangnya ada siksaan, kemudian kecelakaan yang ternyata memang bukan kecelakaan, saksi ada charge saksi yang meringankan, semuanya sudah dipertimbangkan. Dan dia ternyata kan mengakui waktu gerasi menyatakan memohon gerasi, tapi karena pembunuhan yang sangat sadis ditolak oleh presiden. Oke. Kemudian kita juga sebetulnya penasaran seperti apa respon dari Ibtu Rudiana ketika mengetahui bahwa pra peradilan diajukan oleh Peggy ternyata dikabulkan. Kemudian simpang siur soal 3 buron ini juga sampai sekarang masih kita tunggu kelanjutannya. Kemudian juga ada informasi berkatakan bahwa dengan dikabulkannya pra peradilan Peggy kemudian membuat Saka Tatal mengajukan PK dan ini juga nanti akan berdampak mungkin kepada 7 tersangka ataupun 7 terpidana yang saat itu sudah divonis di penjara, ini bisa saja mungkin menjadi gugur atau mungkin ada proses hukum selanjutnya. Apa yang kemudian terfikirkan di pikiran keluarga Ibtu Rudiana yang tadi Bu Elsa katakan bahwa ya ini juga sebenarnya korban loh, kehilangan anak dengan cara yang sadis 8 tahun yang lalu. Apa yang dirasakan oleh keluarga Ibtu Rudiana dan juga Ibtu Rudiana sendiri mendengar informasi-informasi ini? Ya, karena itu memohon izin supaya bisa memberikan kuasa kepada perhaki. Nah, kita pun juga melihat kondisi ini, ya memang harus diluruskan dan saya tetap menghormati namanya putusan ingkrah, saya hormati putusan parapet, saya hormati. Tetapi ada satu yang saya pikir tidak terungkap bahwa adanya seorang tersangka DPO itu putusan MK itu tidak bisa, harusnya ditolak, dilarang mengajukan parapet. Itu yang tidak pernah dipertimbangkan. Kemudian adanya. Jadi kecewa dengan hasil putusan pra peradilan Peggy. Masalah menghormati ya, soal kecewa kan hak kita ya. Haknya dari klien saya, hak juga dari Polda Jabar ya, tetapi kan juga ada poin 5 yang ultra petita itu, di mana tadinya buron sampai ada buron 3 itu kan bukan keterangan Rudiana, tetapi keterangan dari mereka bilang mereka 11 orang. Terus totalnya dalam jangka waktu 8 bulan ini mereka berubah, buktinya kan Dede juga berubah, Liga Akbar berubah, menarik semuanya. Yang tadinya 3 dia bilang sekarang cuma 1. Nah kan ini nanti semuanya harus dibuktikan apakah 1 apa 3 tergantung dari mereka, kan mereka saksi mahkota yang saling memberikan kesaksian dari perbuatan mereka. Jadi jangan disalahkan Rudiana melulu, tetapi keterangan mereka yang berubah-ubah. Kita sendiri saksikan sekarang kan berubah atau tidak?
semuanya mencabut, tapi nggak tahu risikonya nanti mencabut, efeknya secara hukum bagaimana. Itu yang memang tidak mereka pikir dia, karena hasil viral ini memberikan suatu motivasi kebanggaan, wah saya sebagai tumbal ini nih. Tapi nanti kalau udah diproses kebenarannya bagaimana? Oke. Itu yang harus dipertimbangkan. Oke, tampaknya Ibtu Rudiana ini kalau mendengar dari apa yang disampaikan Ibu Elsa Sharif merasa sudah sangat geras sekali dengan pemberitaan di luar sana. Iya, karena sudah memutarbalikkan fakta. Sosial media, asumsi opini publik di luar sana. Langkah selanjutnya, tadi kita sudah mendengar, sudah mengajukan somasi. Kemudian apalagi yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan Ibtu Rudiana yang merasakan terpojokan saat ini pemirsa? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.